Halo, selamat siang adik-adik peserta webinar di Klatsar Calon Paskibraka Kabupaten Brebes 2021. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di materi terakhir, yaitu materi mengenai Human Relation dan Public Speaking yang akan disampaikan dengan narasumber hebat kita, yaitu ada Ibu Widya Ayu Marliana, MPD Kons. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Dan juga ada Ibu Atik Siti Mariam, MPD Kons. Selamat siang. Selamat siang. Beliau merupakan konselor dari SMP Negeri 2 Brebes. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai human relation dan public speaking. Nah, Bu, mau nanya, Bu. Kalau saya mau nanya nih, Bu, sebenarnya human relation itu apa sih, Bu? Ya, terima kasih anak-anakku. Luar biasa. Human relation adalah bagaimana kemampuan kita ketika berhubungan dengan orang lain. Tentunya apa yang harus kita lakukan agar ketika kita berbicara di depan umum, berhubungan dengan orang lain bisa diterima, santun, dan tentunya bisa menghargai orang lain. Berarti tentang bagaimana cara sebuah individu berinteraksi dengan suatu individu yang lain. Iya, betul sekali. Kalau di sini kan kita berbicara mengenai paskibra gitu. Iya. Sebenarnya apakah human relation ini dibutuhkan dalam calon-calon paskibra, khususnya paskibra Kabupaten Brebes? Ya, hal ini sangat penting sekali bahwasanya seorang paskibraka tentunya tidak hanya memiliki fisik yang kuat saja, tetapi juga harus memiliki mental yang kuat. Karena seorang paskibraka nantinya tentunya akan membawa dampak yang besar. Dia akan mampu berkomunikasi yang lugas, memiliki mental yang kuat ketika berhubungan dengan orang lain. Oke, jadi seorang paskibraka juga penting sekali memiliki human relation yang sangat baik. Kalau ngomong-ngomong human relation nih, Bu, sebenarnya kita seorang individu, seorang manusia itu apa aja yang harus kita miliki agar bisa memiliki human relation yang baik? Iya, anak-anakku tentunya kita sebagai manusia bahwasanya ketika kita mau berkomunikasi ada, kalau ibu mengatakan ada 9 prinsip human relation, bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain. Yang pertama tentunya adalah jangan suka menyalahkan, ngomongin orang, bahkan mengkritik tanpa memberikan saran yang tepat. Itu yang utama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan penghargaan kepada orang lain. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita, siapapun itu. Apakah dia itu adik kelas, atau dia kakak kelas, bahkan guru termasuk. Itu yang utama harus kita hargai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan motivasi yang tinggi kepada orang lain. Terkadang kita hanya memikirkan motivasi kita sendiri, tetapi kita tidak bisa memikirkan motivasi orang lain. Anak-anak paskibra akan bisa bekerja sama dengan timnya dan dia perlu memotivasi teman yang lain. Apapun yang sedang kita rasakan, tapi tetap kita harus bisa memotivasi tinggi orang lain. Dan tentunya yang keempat adalah kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Tulus itu maksudnya apa? Bahwa kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, tanpa ada hal-hal yang membuat kita akan melakukan hal itu. Biar saya dapat kawan banyak, saya mau melakukan ini. Bukan, tetapi kita benar-benar ikhlas, tulus untuk melakukan itu. Saya yakin anak-anak siapapun pasti ingin segala sesuatu dia memberikan dengan tulus. Benar kan? Benar. Begitu juga selanjutnya adalah jangan lupa, ini yang terpenting adalah kita memberikan senyum. Senyum itu adalah ibadah kalau kita berbicara. Susah kadang kalau tidak kita biasakan untuk tersenyum. Kadang perlu kita latih. Tersenyum tidak hanya 1 detik, minimal 3 detik. Tarik dari sudut ke kanan, tarik dari sudut ke kiri, dan yang penting senyum itu hadir di dalam hati. Itu
itu yang terpenting. Orang tidak tahu kita sedang memiliki masalah apa, tetapi ketika kita akan human relation, berhubungan dengan orang lain, sambutlah mereka dengan senyum. Begitu tanya pertama, orang yang ditanya adalah gimana tanggapannya. Oh, dia senyum loh. Alhamdulillah. First impression gitu. Good, ya itu yang utama. Kemudian, selain itu tentunya anakku, kenalilah orang lain. Kita harus mengenal orang lain. Apa sih gunanya ID card? Apa gunanya kita pakai nama? Adalah agar orang mengenal kita. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita juga harus bisa mengenali orang lain. Oh, apa sih kesukaan dia? Apa yang membuat dia tidak suka? Jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Karena ketika kita menyinggung perasaan orang lain, bekasnya selalu ada. Tidak mudah, meskipun sudah ada kata maaf, tetapi rasa itu tidak mudah hilang. Berikutnya adalah jadilah pendengar yang baik. Bagaimana agar kita bisa menjadi pendengar yang baik? Kita fokus ketika teman kita sedang berbicara. Jangan kita diajak berbicara sedang buka HP, sedang membaca HP. Sehingga teman kan, nggak nyaman sih, aku kan pengen ngobrol sama kamu, tapi kok kamu malah nggak fokus. Itu kan akan sangat berbahaya. Jadi jadilah pendengar yang baik. Itu sama artinya ketika kita ingin didengarkan, kita pun bisa menjadi pendengar yang baik. Ada kalimat reflektif, terus gimana? Lalu apa yang kamu lakukan? Itu kan salah satu, dia memperhatikan apa yang kita bicarakan. Nah, Benar sekali. Nah, selain itu, selain menjadi pendengar yang baik, apa sih ini utamanya seorang paskibraka? Dia harus bisa menjadi pembicara yang baik. Pembicara yang baik yang seperti apa? Bicaralah dengan kata-kata yang positif. Ketika ada hal yang kurang bagus, lupakan yang kurang bagusnya. Sampaikan kata yang positifnya. Oh, kamu bagus. Tapi jangan bla bla bla. Yang diingat adalah tapinya, bukan bagus di awal. Ketika kita berbicara pandangan yang positif, ya katakanlah yang bagusnya. Kamu sudah bagus, besok ditambah lagi suaranya biar kenceng ya. Oh iya, itu justru akan membangkitkan semangat ketika kita akan berhubungan dengan orang lain. Karena paskibraka itu kan satu tim di dalam sekabupaten Brebes. Maka harapannya di dalam tim itu saling mengenal, saling memahami, bisa menjadi pendengar yang baik dan pembicara yang baik. Ketika belum menemukan suatu hal yang untuk dibicarakan, kita pikir dulu, pantas gak ya saya berbicara ini? Jadi orang pintar itu mudah kok. Kamu belajar mempelajari segala sesuatu, saya yakin bisa. Tapi berbeda dengan menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu ketika mau berbicara dipikir, pantas gak ya aku ngomong ini? Dia tersinggung gak ya kalau aku ngomong ini? Wah, itu pentingnya kita menjadi pembicara yang baik. Tidak serta-merta karena ini kebenaran, maka saya harus ngomong ini. Lihat, ingat kita akan berbicara dengan siapa. Dan yang ke-9 adalah anggap semua orang VVIP. Anak-anak, ketika kita akan human relation, anggap semua orang adalah VVIP. Semua orang penting, tidak ada yang tidak penting. Bukan karena dia adalah sahabat saya yang menjadi penting, bukan hanya itu. Ketika di jalan kita menemui seseorang, wah, dia sepertinya lebih membutuhkan. Kenapa tidak kita bisa membantu? Ingat anakku, berbuat baiklah dimanapun kalian berada. Karena apa? Balasannya adalah kebaikan itu sendiri. Kita tidak tahu, kita tidak pernah terbayangkan. Kita mungkin bayar parkir, biasanya
2.000, nemu di saku nih 5.000. Udahlah, aku lihat kayaknya bapaknya, wah ada apa, nggak usah kembali. Itu buat kalian mungkin ringan, tetapi ketika yang dia dapatkan, ya Allah alhamdulillah aku dikasihnya 5.000, semoga jadi cita-citanya tercapai ya, apa yang kamu inginkan, kan seperti itu. Jadi lakukanlah hal-hal yang kecil, anggap semua orang baik. Ketika kita menganggap semua orang baik, maka sejatinya adalah kita menghargai diri kita sendiri. Itu awalan dari saya, Mbak. Jadi perlakukanlah orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Sesuai dengan norma yang berlaku tentunya. Nah, tadi kan Ibu membahas sedikit tentang kita harus dapat mengerti dan memahami orang lain. Tapi kan pastinya sebelum kita mengerti dan memahami orang lain, kita juga harus paham sendiri nih sama diri kita. Betul Nah, sekali. cara agar kita bisa paham sama diri kita, bisa damai sama diri kita itu gimana sih, Bu? Iya, anak-anakku, inilah kadang kalau remaja nih kayak gini, pengennya dipengerti, dipahami, tapi dirinya sendiri nggak paham tentang dirinya, iya kan? Iya. Nah, kalau senyum-senyum itu berarti biasanya ngerasa. Bagaimana kita untuk mengenali diri kita? Tentunya kita harus bisa mendengarkan masukan dari orang lain. Kita kan nggak mungkin melihat diri kita sendiri kalau kita melihat wajah aja dengan bercermin, melalui pantulan dari cermin. Begitupun ketika kita mau memahami diri kita, kita minta komunikasi dua arah dengan orang lain. Oh, menurut kamu tadi apa yang saya sampaikan apakah menyinggung perasaan? Pahami itu. Ketika kita dapat masukan, terima, koreksi diri kita. Jangan merasa aku sudah benar, aku melakukan yang terbaik. Kita sampai kapanpun kita tidak bisa dong bisa memahami diri kita. Kontrol. Ibu punya teknik bagaimana untuk bisa memahami, yaitu namanya teknik stop. Nah, teknik ini untuk agar kita bisa memiliki kesadaran emosi yang ada dalam diri kita. Yang pertama stop. Anak-anak mungkin bisa melakukan saat ini juga. Letakkan dulu semua aktivitas yang kalian lakukan. Stop. S-nya adalah stop. Letakkan semua aktivitas apapun. Setelah itu T-nya take a breath, yaitu ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas, hembuskannya pelan-pelan. Proceed. Nah, sambil kita melakukan nafas itu, observer, lihat nafas yang keluar dari diri kita. Observer, sambil kita pikirkan, tadi yang aku lakukan itu menyinggung perasaannya enggak ya? Biar kita agak sedikit-sedikit peka gitu. Observer. Setelah itu proceed, lakukan kembali aktivitas yang bisa kalian lakukan. Teknik stop ini sangat mudah dilakukan ketika kita akan mengenali diri kita, emosi yang saat ini sedang kita alami. Insya Allah bisa kita lakukan ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berdiri, santai, relax. Lakukan teknik itu. Insya Allah ini akan mengembalikan diri kita, memahami apa sih, mengenali tentang diri kita, sampai akhirnya bisa berempati kepada orang lain, beresiliensi, bagaimana memiliki daya lenting, dan tentunya bisa mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih banyak, Iya. Mungkin kita sedikit membahas mengenai, karena kita kan paskibra, di mana seorang paskibra dituntut untuk bisa berbicara di depan audiens yang sangat banyak. Jadi kita membutuhkan gimana sih kiat-kiat menjadi pembicara yang baik, memiliki public speaking yang baik. Nah, mungkin saya mau nanya nih kepada Ibu Atik ya. Sebenarnya definisi public speaking yang baik atau public speaking itu sendiri gimana sih, Bu? Iya.
sebelum kita berbicara tentang apa sih public speaking, ini Mbak Aini perlu untuk juga melakukan refleksi apa yang sudah pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah tidak sih mendengarkan kalau orang berbicara itu ada yang asbun, asar bunyi, asar jeplak. Nah, pada sejatinya orang berbicara yang baik adalah bagaimana dia bisa menggerakkan, mempengaruhi orang lain ke hal yang lebih positif. Begitu? Ya kan? Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain. Dan dalam hal ini seorang paskibraka, apapun kegiatannya nanti, diharapkan bisa menjadi role model, menjadi contoh bagi yang lain, bisa menjadi seorang pemimpin yang menggerakkan yang lainnya. Nah, berbicara tentang public speaking dalam hal ini adalah sebuah kegiatan bentuk komunikasi di mana seorang pembicara berhadapan dengan audiens yang jumlahnya banyak dan kegiatannya tuh relatif kontinu. Artinya dia akan berhadapan dengan orang banyak, berbicara, menyampaikan isi pesan yang secara lisan atau maupun oral. Jadi menggunakan mulut begitu untuk bisa membahasakan banyak kalimat. Begitu Mbak Aini. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai public speaking. Sebenarnya kan public speaking sendiri juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kita dan pastinya akan sangat dibutuhkan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau dari Ibu Atik sendiri, apa sih Bu manfaat ketika kita bisa memiliki public speaking yang baik? Public speaking apabila dikuasai oleh kita, ada banyak manfaat. Yang pertama adalah ini juga bisa dalam rangka mengurangi satu ketidaktahuan. Ketika kita tidak tahu tentang banyak hal dan kita memiliki keterampilan public speaking, bagi kita akan mudah bertanya kepada orang lain, menggali apa sih yang sebenarnya kita tidak tahu. Misalkan Mbak Aini, kalau Mbak Aini tidak tahu apa-apa, kurang paham apa-apa, kemudian cuma diem saja, kayaknya ada yang kurang betul. Maka dengan keterampilan komunikasi atau public speaking, bagi Mbak Aini akan mudah untuk bertanya kepada orang lain. Dan yang kedua adalah ini juga untuk bisa mengurangi tekanan. Nah, ketika Mbak Aini merasakan ketidaknyamanan, biasanya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya mencairkan suasana dengan cara ngobrol dengan orang lain. Betul tidak? Betul sekali. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka memperbaiki hubungan. Kalau terjadi clash, diem sama diem kayaknya bagus tidak? Tidak. Oleh karena itu, ketika orang punya kemampuan public speaking, ketika dia menghadapi masalah, dia akan punya kesempatan yang bagus untuk bagaimana caranya memperbaiki hubungan, menjelaskan apa sebenarnya latar belakang masalahnya. Ini sekaligus juga memahami masalahnya tuh sebenarnya apa, faktor penyebabnya apa, dampaknya apa, sampai pada bagaimana pengambilan keputusan bersama. Begitu, itu manfaatnya. Bagus nggak kayaknya Mbak Aini? Sangat bagus dan banyak sekali manfaatnya. Iya, untuk melaksanakan public speaking sendiri Ibu, apakah dalam kita melaksanakan atau mempelajari public speaking, apakah kita membutuhkan kiat-kiat atau trik-trik khusus untuk mempelajari public speaking itu sendiri? Ada banyak kiat-kiat yang bisa diambil oleh kita supaya kita memiliki keterampilan dalam berkomunikasi di public speaking. Mbak Aini sebelum mengarah ke sana mungkin sering mendapatkan informasi atau banyak orang yang berbicara, "Lah, saya itu tipenya pendiam." Ya, benar. Kalau pendiam itu lebih banyak diam, tidak usah banyak bicara, orang akan tahu kita. Seperti halnya orang memahami
kemampuan retorika itu pada dasarnya hanya pada orang-orang yang punya bakat ngomong. Nah, padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memahami banyak tips yang harus dilakukan, perlu juga untuk mengerti terlebih dahulu bahwa kemampuan berbicara di depan orang banyak atau public speaking itu satu, harus banyak berlatih dan belajar. Betul tidak? Betul. Nah, ini saya yakin Mbak Aini pada hari ini bisa menemani Bu Atik dengan Bu Ayu karena telah banyak berlatih dan belajar. Mungkin di organisasi, kesempatan banyak berlatih komunikasi dengan publik, dan ini adalah proses yang harus terus-menerus. Nah, terus selanjutnya adalah didukung oleh bakat. Jadi, tapi bakat tidak menjadi mutlak ya Mbak, karena Mbak ini belajar. Iya. Berarti ada kemauan kita untuk belajar dan juga ditambah oleh bantuan bakat yang kita Betul miliki. sekali. Nah, yang tadi ada ikut dalam kegiatan organisasi, ikut kegiatan kemasyarakatan, Karang Taruna misalkan begitu, itu sebuah wadah lingkungan yang bisa membentuk. Nah, kiat-kiatnya yang pertama adalah ketika akan berbicara di depan publik, maka kita perlu untuk menguasai materinya. Betul tidak? Betul sekali. Iya. Selain menguasai materi, kira-kira menurut Mbak ini penting tidak punya persiapan psikologis yang bagus? Itu sangat dibutuhkan, Ibu. Iya. Karena sebesar apapun kita mengupayakan menghafal, memahami apa yang akan kita lakukan, kalau kita masih nervous, grogi, buyar tidak? Hilang semua pasti. Banget ya. Nah, ini maka perlu bagi kita untuk melakukan kesiapan secara matang. Bagaimana materi yang akan kita sampaikan, bagaimana juga psikis kita, kepedean kita juga perlu kita siapkan. Kemudian yang kedua, harus mengetahui juga audiens kita itu seperti apa. Betul? Kalau berhadapan dengan audiens, mengibaratkan kita tuh melihat dengan kucing, dengan singa seperti apa. Kalau dengan kucing mungkin kita seperti apa, dengan macan seperti apa. Perlu bagi kita melihat apakah yang akan kita sampaikan betul-betul dibutuhkan atau tidak. Kemudian sejauh apa dia memiliki pengetahuan yang sebelumnya. Jadi nggak asal babet-babet berbicara, tapi apa yang kita bicarakan betul-betul dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah harus senantiasa berpikir bahwa kita adalah ketika melakukan public speaking, kita adalah satu-satunya orang yang menguasai apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita audiens itu pasti akan bervariasi, ada yang tahu banget, ada yang kurang tahu. Nah, setidaknya ketika kita memahami betul apa yang akan kita lakukan, apa yang kita sampaikan, dan kita berusaha juga ketika menyampaikan, memahami apa yang menjadi audiens, siapa yang akan menjadi audiens kita, maka penting bagi kita juga berpikir bahwa kita menguasai materi yang kita akan sampaikan. Kemudian kiat yang keempat adalah jangan segan untuk berpandang mata secara gentle. Kadang Mbak Aini pernah melihat tidak ketika ada orang berbicara itu menghadapnya ke bawah saja, tidak atau ke atas saja, tidak memandang audiens yang diajak betul. bicara. Bahkan kayak Superman, dini coyot, ibarat kata keluar sinarnya begitu. Maka penting bagi kita untuk melakukan komunikasi mampu memandang wajah orang yang kita ajak bicara. Kemudian seringlah juga berlatih diafragma. Supaya apa? Mengetahui betul bagaimana sih ketika kita akan berbicara, ada hal-hal kalimat yang perlu untuk ditegaskan, ada juga yang perlu untuk dipelankan, ada yang perlu dikeraskan, begitu. Kemudian jangan malu untuk membawa teks atau catatan kecil apabila kita tidak menguasai sekali. Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan, sebelum kita mengenal orang, sebaiknya kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri,
saya ini orangnya agak pelupa. Nah, maka kalau Mbak Eni pelupa, penting tidak membuat catatan? Penting, daripada nantinya saat kita berbicara malah lupa. Ya, betul sekali. Nah, ini karena itu penting bagi kita untuk memiliki catatan-catatan apabila kita membutuhkan data-data yang sulit untuk kita hafal. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak lupa juga bagi kita memahami betul waktu kita berbicara kepada audiens jangan terlalu lama. Bosan kan, maka harus bisa mengemas kalimatnya secara singkat, padat, dan jelas. Itu Mbak Eni. Oh, berarti kesimpulannya adalah selain kita memiliki bakat, juga kita harus ada keinginan dalam diri kitanya sendiri, Ibu. Nah, Bu, tadi kan sedikit Ibu sampaikan mengenai kita harus bisa percaya diri, Ibu. Sebenarnya gimana sih Bu biar kita pede gitu loh kalau ngomong, kayak nggak salah nih, nanti aku salah nggak ya, nanti aku diomongin nggak ketika aku ngomong di depan, seperti itu. Kalau untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri ketika kita akan melakukan public speaking, yang pertama adalah harus berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, berarti kita akan membawa sebuah aura keberanian bagi kita. Dan berbicara tentang pikiran positif, pastinya harus didukung. Kita harus menguasai materinya terlebih dahulu, yang tadi sudah saya sampaikan. Kuasai materinya dulu, pahami orangnya, taklukkan apa yang sebenarnya harus dilakukan, maka bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah pastikan juga kita punya pemahaman bahwa audiens kita sebenarnya berharap banyak informasi dari kita. Betul tidak Mbak Eni? Nah, kalau kita tidak punya pikiran positif ke arah sana, maka apa yang akan kita lakukan seakan-akan menganggap bahwa audiens kita tuh nggak butuh kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah senantiasa berdoa. Ini kita kaitannya biar pedenya itu bertambah. Kita kan punya Tuhan, iya. Maka menyertakan Tuhan dalam segala kegiatan kita. Kemudian adanya power posing. Power posing itu apa Mbak? Paham? Ya tidak, iya. Power posing itu bagaimana pribadi kita dalam bergestur. Jadi ketika kita dalam keadaan sikap kita itu tidak mencerminkan diri kita, yang ada kita malah justru mendapatkan sisi negatif. Kita menjadi nggak pede, kita tidak menjadi orang yang bisa memberikan satu pandangan kepada orang lain bahwa kita sebenarnya tidak jauh seperti mereka, begitu. Kemudian yang kelima adalah bisa dengan yang tadi Bu Ayu sampaikan, ketika gugup, ketika cemas, bisa melakukan satu kegiatan relaksasi dengan, kalau tadi Bu Ayu sudah mencontohkan, dengan menggunakan satu teknik stop. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Ayu. Teknik stop itu teknik bagaimana kita mempraktekkan pernapasan sebenarnya untuk meredakan emosi kita. Menarik napas, lepas napas, begitulah intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa berlatih, dan berlatih. Begitu. Biar PD-nya tuh tambah terus, karena semakin banyak, kalau orang ngomongnya begini, jam terbangnya kalau semakin banyak itu semakin bisa lebih mengudara, begitu Mbak Eni. Berarti postur atau gestur tubuh kita juga sangat berpengaruh ketika kita melakukan public speaking ya. Jadi audiens juga bisa, wah ini kayaknya meyakinkan kita, meyakinkan audiens. Nah Bu, sebenarnya dalam kita berbicara itu ada nggak sih Bu hal-hal yang sangat diperhatikan ketika kita berbicara, mungkin dari ekspresi kita atau intonasi kita, mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai hal itu? Diibaratkan kalau dalam kegiatan paskibraka, pembaca undang-undang dan pembawa acara itu pasti dia akan menggunakan mulut atau secara oral akan menegaskan banyak hal di sana.
Jadi kalau ditanyakan apakah harus memperhatikan banyak hal, pastinya. Yang pertama adalah bagaimana sih suara kita, volumenya itu harus diatur. Undang-undang dasar. Kalau seandainya itu tidak ditegaskan, undang-undang dasar, beda sekali kan? Beda sekali. Iya, maknanya juga kelihatannya gregetnya kan kurang. Betul nggak, Mbak? Betul, audiens tidak tertarik untuk Betul mendengarkan. sekali. Kemudian juga jangan dalam hal ini ketika berbicara dengan nada yang datar. Nada datar tidak ada penekanan pada beberapa hal. Yang ada orang kan ini serius enggak sih ketika ngomong kan begitu nggak? Kemudian selanjutnya adalah aturlah juga ekspresi wajah kita, Mbak. Kalau flat aja, kira-kira meyakinkan tidak? Ini perlu juga bagi kita untuk mengatur mimik wajah kita seperti apa. Kemudian gestur tubuh kita juga gestur yang seperti mengajak orang supaya mereka tuh terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Maka ketika berbicara bahasa tubuh, yang pertama adalah dalam suasana formal juga harus dalam keadaan berdiri untuk menyampaikan pesannya begitu. Kemudian gunakan tangan juga untuk bisa menyampaikan lebih begitu apa yang sebenarnya akan kita sampaikan. Ini hanya untuk mendukung gitu ya. Kemudian jangan juga bolak-balik mondar-mandir kan kelihatan ini kayak orang bingung begitu Mbak. Berarti banyak sekali kiat-kiat atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berbicara di depan banyak orang, berbicara di depan audiens, Ibu. Nah, ngomongin ini masih seputar public speaking, Ibu. Mungkin ketika kita public speaking itu selain grogi, itu kita memiliki rasa cemas, rasa panik. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih gimana cara agar kita bisa mengatasi rasa cemas itu, rasa panik itu sendiri. Kalau misal gejalanya, ini kita berbicara gejalanya itu sendiri seperti apa, Ibu? Nervous atau kecemasan yang muncul pada seorang yang tidak memiliki jam terbang berbicara di depan orang banyak, itu gejala yang bisa terlihat. Mungkin Mbak Aini juga sebelum bisa duduk di sini bisa merasakan gemeter, betul nggak? Betul sekali, keringat dingin, duduk, pasti jantungnya pun iramanya tidak lagi teratur. Kemudian ada juga orang atau individu yang merasakan pusing, dada pusing itu. Nah, pernah tidak Mbak Aini mengalami itu? Ketika memacu dulu pernah. Rasanya kok jadi pusing ya, buyar semua. Bahkan ada beberapa orang yang ketika mengalami kecemasan, dia tuh nggak terasa matanya itu berair sendiri. Nangis tapi nggak kelihatan nangis, tapi itu bisa menimbulkan satu kondisi ketidaknyamanan karena kecemasan. Akhirnya dia seperti menangis. Dan yang paling parah adalah gejala yang terlihat materinya lupa apa yang akan disampaikan. Betul Mbak? betul buyar. Betul sekali. Itu Mbak gejala-gejalanya. Mungkin itulah bagaimana kiat-kiat untuk memiliki public speaking yang baik, berinteraksi dengan orang lain secara baik. Jadi kalau bisa sedikit saya simpulkan adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan individu-individu lain, karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, Ibu. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain dan kita harus bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan orang lain, dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik karena nantinya kebaikan itu sendiri yang akan datang kepada kita dan akan mendapat bonus kebahagiaan dari Tuhan. Nah, mungkin dari adik-adik peserta webinar di Klatsar sudah ingin menanyakan seputar apa aja yang tadi Ibu sampaikan, bisa langsung saja memberikan pertanyaan, dan jangan lupa
Bagi peserta yang aktif bertanya dalam setiap sesi akan mendapatkan poin plus menuju seleksi calon paskibraka Kabupaten Brebes 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Hajid dari SMA Negeri 1 Brebes. Izin bertanya, bagaimana cara kita ketika kita berbicara di depan umum dapat meyakinkan orang-orang yang mendengarkan kita? Dan mengapa public speaking itu sangat penting bagi kehidupan kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Ajit untuk pertanyaannya. Mungkin jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita meyakinkan audiens ketika kita sedang berbicara. Seperti itu, Ibu. Iya, untuk meyakinkan audiens kita, yang perlu kita lakukan adalah satu, yang tadi sudah disampaikan, yakinkan dulu kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua adalah dalam hal ini perlu juga kita meningkatkan kepercayaan diri kita, penampilan kita supaya tidak membuat orang itu bingung seperti apa, maka berpenampilan yang sesuai dengan acara, tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Kemudian yakinkan juga apa yang kita sampaikan didukung dengan gestur wajah kita. Jangan sampai itu sesuatu yang serius kitanya masih ketawa-ketawa, masih dalam keadaan yang tidak meyakinkan begitu. Kemudian juga harus didukung oleh sikap kita, penerimaan kita terhadap audien kita dan terhadap diri kita sendiri, itu penting. Nah, tadi Bu Ayu menyampaikan harus ada dua sisi dalam hal ini. Intinya apa yang akan kita lakukan agar bisa meyakinkan, kita bisa melihat dari satu, faktor percaya diri yang harus ditingkatkan dengan cara kuasai dulu materinya, pahami dulu audiensnya seperti apa, kemudian yang kedua dukung dengan bahasa kita, penekanannya seperti apa, gestur tubuhnya kita seperti apa, kemudian sikapnya kita juga harus baik. Kemudian penting, public speaking itu menjadi penting, tadi kembali lagi ke depan, tadi sudah menyampaikan dalam pekerjaan apapun, dalam kegiatan apapun, termasuk dalam paskibra, sangat membutuhkan bagaimana menggerakkan orang lain untuk bisa melakukan hal yang apa yang kita mau itu. Dan dalam pekerjaan atau kegiatan apapun nanti kita akan ke depan akan butuh untuk meyakinkan orang. Kalau dalam paskibra, seorang paskibra akan menjadi seorang pemimpin, ya. Kalau seorang pemimpin berarti harus bisa meyakinkan rakyatnya, harus bisa meyakinkan anggotanya. Ini begitu Mas Haji. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman peserta calon di Klatsar sebagai gerbang utama menuju calon seleksi Paskibraka Kabupaten Brebes 2021, mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan. Karena sedang berlatih, jadi mereka mungkin juga sedang menata diri untuk mempersiapkan, membuat pertanyaan pun mereka butuh persiapan ya. Agar pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pun pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Betul sekali, sudah mempraktekkan public speaking. Betul, karena sebetulnya yang utama itu adalah pertanyaannya ya, Mbak ya. Iya. Pertanyaan itu menunjukkan kualitas orangnya yang bertanya. Jadi bukan jawabannya, namun pertanyaan seperti apa yang diberikan. Ya, betul sekali. Sependapat yang Mbak Ida. Iya. Karena sebenarnya ketika bertanya itu adalah daya kritis. Halo. Ini adalah kesempatan emas buat anak-anak ya, karena tahun ini calon paskibraka diberi
kesempatan yang sangat luar biasa daripada tahun sebelumnya Mbak Aini ya. Iya, kalau saya Ini seperti sebagai jendela bahwa untuk menjadi calon paskibraka Kabupaten Brebes seperti apa sih? Inilah. sehingga calon-calon pesertanya pun memiliki gambaran nantinya bakal sekali. seperti apa, bakal ketemu sama pelatih-pelatih hebat juga tentunya, seperti Ibu Ayu, Ibu Atik. Ya harapannya anak-anak mampu mengikuti dengan baik ya, dan sudah mempersiapkan dari sekarang. Yang utama adalah memang mental, bagaimana dia memiliki mental yang bagus. Mental itu tidak bisa sekarang bermimpi terus besok terlaksana, itu harus dilatih apa yang tadi disampaikan sama Bu Atik. Karena mental itu yang akan membawa seorang paskib, bagaimana dia mau mengibarkan sang merah putih, bagaimana dia memiliki keyakinan yang kuat ketika dia akan melaksanakan tugas. Halo, Iya, halo. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rifai dari SMK Karya Bakti Brebes. Izin bertanya, misalkan nih ada teman saya yang bicara gini, buat apa sih ikut paskibra, padahal paskibra membuat kelelahan. Lah jadi gini, pertanyaan saya, apa jawaban yang terbaik buat orang yang bilang seperti itu? Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke gimana cara kita menghadapi negatif komen Iya. kepada diri kita gitu. Luar biasa, ini adalah pertanyaan reflektif tentunya. Luar biasa Mas Ahmad Rifai dari SMK 1 Brebes ya. SMK Karya Bakti Brebes. SMK Karya Bakti, oke. Buat SMK Karya Bakti Brebes. Kalau ketika ada negatif komen, apa yang harus kita lakukan? Yang utama tetap positif komen. Ya, jangan pertanyaan yang negatif. Ya, banyak orang di sekitar kita akan berargumen yang kurang baik terkait dengan hal-hal yang positif. Ini menunjukkan bahwa untuk sesuatu jenjang yang tinggi itu pasti akan diterpa badai yang sangat luar biasa. Ketika kita mendapati ini, reflektifkan pertanyaan ini. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jangan kita menjawab langsung, tapi kenapa kamu berpikir seperti itu? Apakah pernah atau hanya mendengarkan cerita dari orang lain? Itu kan yang perlu kita gali dulu, perlu kita ulik sebelumnya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan pertanyaan yang negatif. Tanya dulu, sudah pernah atau belum? Saya yakin yang berkata seperti itu pasti belum pernah. Harus seperti itu. Jadi tentu setelah reflektif kita sampaikan bahwasanya ini adalah hal yang terbaik. Kita akan menjadi putra putri Kabupaten Brebes untuk menjadi seorang paskibraka Kabupaten Brebes. Tentunya di sini kita akan mendapatkan ilmu. Di sini ada pernyataan bahwasanya apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Tentu tidak. Ini ada pada surat Az-Zumar. Ya, tentu beda. Maka anak yang mengikuti diklat dan anak yang tidak mengikuti diklat pun pasti berbeda karena tidak mendapatkan ilmu yang mereka dapatkan. Jadi tentunya silakan sampaikan tetap dengan tanggapan yang positif. Jelas berbeda orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jadi kalau saya bisa simpulkan adalah when you stay positive in negative situation, you are a winner. Kalau kamu bisa tetap positif dalam keadaan yang negatif, kamulah pemenangnya. Good Mbak Aini. Yes. Berarti harus membuktikan. Iya. Buktikan. Jawabnya selain yang tadi Bu Ayu sampaikan, perlu juga untuk menjawab melalui bukti bahwa dia ada sebuah perubahan yang lebih positif. Nah, itu akan menjadi semangat dia, mendorong dia. Wah, saya harus buktikan bisa melakukan yang terbaik. Motivasi. Iya. Berarti jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita terbebani, yang membuat kita malah semangatnya menurun, tapi justru menjadikan itu sebagai bensin kita untuk melaju lebih cepat agar bisa membuktikan ke orang-orang yang mungkin memberikan hate comment kepada kita bahwa ini loh saya bisa kok. Benar sekali Mbak Aini.
Mungkin dari teman-teman SMA lain barangkali masih ingin menanyakan sesuatu atau gimana caranya agar bisa lebih menjalin hubungan komunikasi dua arah yang baik atau bagaimana, mungkin bisa ditanyakan. Nah, Ibu, tentunya tujuan dari adanya acara ini juga salah satunya untuk agar para peserta calon paskibraka Kabupaten Brebes 2021 lebih siap, baik siap secara mental, siap secara fisik, dan juga sudah tahu nih apa aja sih yang akan dipelajari nantinya ketika di seleksi itu akan ada apa aja, mungkin nanti karantina akan seperti apa, dan mungkin para calon peserta juga nantinya mental mereka sudah mulai terlatih dari diklat ini. Betul, Mbak Eni. Psikis itu memang utama. Kadang orang kalau sakit fisik itu diberi obat sembuh, mudah sembuhnya. Tapi ketika yang sakit adalah psikisnya, maka kita perlu menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Sofi Wulandari dari SMA Negeri 1 Sirampok. Izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di hadapan sejumlah orang, serta mampu lebih efektif menyampaikan ide kepada orang lain? Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Tadi Bu Ati sudah menjelaskan ya. Bagaimana sih cara kita supaya percaya diri? Bagaimana kita percaya diri itu harus menguasai terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yakinkan dulu bahwa kita bisa menaklukkan orang itu dengan cara apa? Persiapkan mental kita, materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian juga perlu untuk melihat orang yang kita ajak bicara itu punya karakternya seperti apa. Yang tadi Bu Atik sudah sampaikan, apakah dia macan, apakah dia kucing. Jadi kita bisa melihat bagaimana karakteristik orang yang akan kita ajak bicara. Dengan demikian, kita akan bisa meyakinkan diri kita bahwa kita pun bisa untuk memiliki rasa yang cukup tinggi dalam percaya diri kita atau mengurangi rasa takut yang kita miliki. Dan upayakan semaksimal mungkin apa yang kita lakukan itu betul-betul sebuah proses. Jadi rasa takut itu tidak bisa menghilangkannya dengan cara semudah membalikan tangan begitu. Maka perlu belajar dan belajar, berlatih begitu. Semakin banyak jam terbang kita dalam berlatih berbicara depan orang banyak, semakin juga kita bisa mengatasi rasa takut yang biasa menghinggap. Kemudian tadi yang kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan secara efektif kepada audiens. Untuk bisa menyampaikan secara efektif, kemaslah kalimat yang akan kita sampaikan itu sesuatu yang singkat, padat, jelas, sehingga apa yang akan dengar orang lain itu sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Misalkan mau menjelaskan tentang apa, karena itu perlu tadi ketika menyampaikan ide perlu memahami betul apa ide kita. Jangan asal bunyi gitu. Jadi apa sih sebenarnya akan kita sampaikan? Materinya itu tentang apa? Fokusnya tentang apa? Apakah ini memiliki dampak? Apakah ada penyebabnya? Begitu. Ini seperti itu. Barangkali ada tambahan dari Pak Ayu. Iya. Intinya tadi apa yang disampaikan buat betul luar biasa. Rasa takut selalu ada, tapi memang dengan persiapan, insya Allah bisa melewatinya. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus melewati rasa takut dari diri sendiri. Dari yang kecil, hal yang kecil. Saya akan berbicara di kelompok yang kecil dulu, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Dan kemudian mulai dari apa? Dari diri sendiri, dari yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Setelah mengikuti diklat SAR ini, latihan
latihan dengan adik, latihan dengan kakak, latihan dengan anggota keluarga, itu yang akan membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Berliana Citrayu dari Sekolah SMA Negeri 1 Brebes. Bagaimana cara mengontrol emosi saat berbicara di depan banyak orang? Baik, terima kasih Berliana dari SMA Negeri 1 Brebes. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatur emosi ketika kita berbicara di hadapan banyak orang? Ya, mengontrol emosi ketika berhadapan dengan banyak orang itu pastinya bagi kita untuk bisa memahami dulu. Kalau itu emosi kita yang sedang meledak-ledak kurang bagus atau ketakutan yang kurang masuk akal, bagi kita mungkin ya tadi itu ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah kita memahami dulu, kita membutuhkan sesuatu yang untuk lebih menenangkan. Ada teknik yang untuk bisa mengelola emosi. Caranya adalah ambil nafas dengan teknik stop tadi. Ada relaksasi yang perlu untuk dilakukan. Itu untuk mengontrol awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengontrol emosi juga perlu bagi kita dilakukan dengan cara apa? Yakinkan. Bicara dengan diri kita sendiri bahwa sejatinya kita sudah siap. Kita mampu untuk melakukan, dan untuk bisa siap dan melakukan, maka itu tadi sebenarnya pertanyaannya nggak jauh beda dengan yang tadi. Kontrol emosi itu tingkatkan dulu kepercayaan diri kita. Kalau kita misalkan mau pergi ke mall, kita cemas nih, kalau ke mall itu banyak barang-barang yang bagus-bagus dan lalala. Maka ketika mau ke sana, persiapkan dulu perbekalan kita. Bekalnya seperti apa, ya kan? Kita mau naik ke gunung, kita khawatir nanti begini begitu. Tapi kalau kita sudah membawa pembekalan yang banyak, maka apa yang kita takutkan, kita bisa menguasai apa yang akan dihadapi. Misalkan takutnya dikarenakan orang akan tidak menerima kita ketika kita berbicara. Dengan pikiran positif, orang akan sebenarnya membutuhkan apa yang kita sampaikan, maka itu akan secara tidak langsung mengurangi rasa cemas kita. Ketahui dulu sumber yang membuat emosi itu apa. Kontrol emosi itu ketahui dulu. Yang tadi sudah paham dengan bagaimana cara mengurangi rasa emosinya. Yang kedua, pahami dulu apa sebenarnya yang menyebabkan emosi. Nah, itu titiknya di situ. Nanti barulah dikontrol. Intinya seperti itu. Berarti intinya adalah mempersiapkan bekal yang cukup dan juga belajar mempelajari atau mengetahui apa sih ini sih yang sebenarnya terjadi. Seperti itu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Zainul Muntakin dari SMA Islam Ta'alun Huda Bumi Ayu. Izin bertanya, bagaimana sih cara menyampaikan sesuatu dengan menarik supaya mendapatkan atensi dari audiens sehingga pesan yang disampaikan itu bisa tercapai, gitu, Bu. Terima kasih. Mungkin Bu Ayu. Ya, terima kasih Mas Ahmad Zainal. Wah, masih semangat ini ya. Baik, cara menyampaikan sesuatu dengan menarik ini penting sekali ya. Tentunya ketika kita mau melakukan segala sesuatu, siapapun orangnya pengen menampilkan yang menarik ya. Yang harus dilakukan adalah salah satunya dengan persiapkan dulu apa yang akan disampaikan, bahan-bahannya apa. Setelah disiapkan, kemudian materi-materi itu sudah kamu kuasai. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan bahan-bahan tapi materinya nggak siap. Nah, kemudian bisa jadi materi-materi itu disingkat, dikemas menjadi materi yang menarik. Contoh, kita mau mengajarkan bagaimana tentang budaya positif. Terima kasih, tolong, maaf. Bisa disingkat dengan kata TTM. Nah, itu kan bisa diingat dan mudah sangat orang mengingatnya. Wah, belajar budaya positif tentang TTM menarik nih. Apa itu? Ternyata TTM singkatannya adalah
tolong, terima kasih, dan maaf. Ini dari kalimat saja sudah menarik, bukan? Nah, dari sini orang akan antusias untuk mengikutinya. Ya, disiapkan, kuasai materi, dan sampaikan dengan intonasi yang jelas, tidak terkesan menggurui. Jadi kita jangan sampai ketika berbicara di depan umum seakan-akan akulah yang paling hebat. Bukan, tapi kita hanya share ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki, karena tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi dua arah. Gitu, ya? Sedikit Ya, tambahan ada ya. tambahan nanti kan? Selain apa yang tadi sudah sampaikan Bu Ayu, bagus sekali. Juga perlu, kalau tadi Bu Ayu dengan rokem atau bahasa yang sangat menyenangkan, juga bisa ketika kita berbicara dengan audiens supaya menyenangkan, itu dengan memberikan satu media yang bisa menggambarkan hal-hal yang lebih menarik gitu. Kalau misalkan kita berbicara menggunakan PowerPoint misalkan dengan gambar-gambar yang bergerak, atau mungkin kalau kita tidak menggunakan media seperti PowerPoint, kita bisa menghadirkan dengan media yang lainnya yang membuat orang yang mendengarkan kita pun jadi tertarik. Dan berbicara dengan hal-hal yang diselingi dengan hal yang menghibur. Jadi ketika orang yang kita ajak bicara itu nggak bosan. Begitulah penambahannya. Sepakat itu. Berarti tidak jauh-jauh dari pemahaman materi, penguasaan materi. Iya, itu karena memang pada dasarnya orang akan tertarik ataupun kita akan menguasai ketika di depan orang banyak apabila kita tuh memang betul-betul yang tadi diutamakan adalah menguasai materi dan psikis kita. Baru kita bisa mengelolanya di depan audiens. Sebenarnya itu merupakan dua kunci utama public speaking ini. Mungkin dari adik-adik peserta webinar di Klatsar masih ada yang ingin ditanyakan kembali. Jangan lupa untuk para peserta webinar di Klatsar untuk memfollow Instagram PPI _Brebes, karena nantinya setiap informasi mengenai pendaftaran calon paskibraka akan selalu dibagikan, di-share di Instagram PPI Kabupaten Brebes. Mbak Eni, sambil menunggu. Ya. Oh iya, sedikit ya. Iya. Diusahakan ketika kita berbicara dengan orang banyak itu jangan berpenampilan yang berlebihan. Malah justru orang kan jadi nggak tertarik dengan kita. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih Bu. Untuk closing, jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah ketika kita ingin memiliki public speaking yang bagus, kita harus pintar-pintar memahami dan menguasai materi, juga mengendalikan psikis kita. Dan ketika kita ingin berinteraksi dengan baik dengan orang lain, kita harus memperlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Nah Bu, ini kan sudah untuk closing nih Bu, kalau dari Ibu Ayu dan Ibu Atik sendiri, apa sih Bu 3 kata yang menggambarkan paskibra? Paskibraka ya, wah luar biasa. Paskibraka Kabupaten Brebes luar biasa hebat. Kalau dari Bu Atik, belajar, berlatih, berprestasi. Belajar, berlatih, berprestasi. Luar biasa hebat. Terima kasih banyak untuk Ibu Atik, Ibu Ayu, ilmunya sangat bermanfaat dan pastinya akan selalu digunakan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Aini. Sukses buat acaranya. Amin. Dan jangan lupa untuk seluruh peserta webinar di Klatsar untuk memfollow Instagram PPI _Brebes. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bidang Pora Brebes. Nah, teman-teman semua, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara, di mana semua seksi-sesi
pembicara atau sesi-sesi pemateri telah kita laksanakan, yang pastinya di setiap materi diisi oleh pembicara-pembicara dan narasumber-narasumber yang luar biasa hebatnya seperti Ibu Ayu dan Ibu Atik ini. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Aini Nadia Atika selaku moderator yang mengawasi jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hingga siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Terima kasih banyak kepada seluruh pemateri dan narasumber yang berkenan hadir untuk mengisi acara pada pagi dan siang hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.